Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Rosidayana dari kelas 12 IPS 4 yang ingin menjelaskan materi tentang CAFTA, China ASEAN Free Trade Area. Apa sih yang dimaksud dengan CAFTA? CAFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan negara China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas. Lalu, pembentukan CAFTA ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Kemudian, CAFTA disepakati pada November 2001 dalam KTT ASEAN ke-7 yang diadakan di Bandar Seri Begawan di Brunei Darussalam. Selanjutnya, di dalam CAFTA terdapat 5 bidang kunci yang disepakati untuk dilakukan kerjasama, yaitu di sektor pertanian, telekomunikasi, pengembangan sumber daya manusia, investasi antar negara, dan pembangunan di sekitar area Sungai Mekong di Vietnam. Menurut Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Republik Indonesia tahun 2010, tujuan ASEAN-China Free Trade adalah sebagai berikut. 1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara-negara anggota. 2. Mengadakan liberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem transparan untuk mempermudah investasi. Yang ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat. Dan yang keempat, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara negara-negara anggota. Negara-negara yang termasuk ke dalam CAFTA yaitu Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Cina. Selanjutnya, CAFTA memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu 1. Pemberlakuan CAFTA menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk lebih mudah memasuki pasar domestik Cina dan ASEAN. 2. Menjadi motivasi bagi Indonesia untuk menciptakan produk masyarakat yang kreatif dan kompetitif secara ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu 1. Meningkatnya pengangguran karena adanya PHK perusahaan untuk mengurangi beban tenaga kerja akibat berkurangnya permintaan. 2. Barang dari Cina terkenal murah sehingga menurunkan penjualan hasil produksi dalam negeri. Dan yang ketiga, menurunnya industri manufaktur Indonesia karena kalah bersaing dengan produk Cina. Oke guys, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.